Terlebih dahulu, Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Novita Mandulang, NIM 1901110099, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D, semester 3. Sekian dari perkenalan Ibu. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran kita yaitu tentang Sunda Wiwitan. Kata Wiwitan secara harfiah berarti asal mula, sedangkan Sunda Wiwitan berarti Sunda asal atau Sunda asli. Menurut pengakuan dan kepercayaan orang Kanekes, leluhur mereka mempunyai hubungan langsung dengan Adam atau manusia pertama, dan agama yang mereka anut disebut Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan juga suka dipakai dalam penamaan bagi keyakinan atau sistem keyakinan masyarakat Sunda Wiwitan yang masih mengukuhi keyakinan ajaran spiritual leluhur Kesundaan. Penamaan itu tidak muncul serta-merta sebagai sebuah konsep penamaan keyakinan oleh komunitas penganut Sunda Wiwitan. Tetapi kemudian istilah itu diletakkan pada beberapa komunitas dan individual Sunda atau orang Sunda yang secara kukuh mempertahankan budaya spiritual dan tuntunan ajaran leluhur Sunda. Dasar religi masyarakat Baduy dalam ajaran Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang bersifat monoteis, penghormatan kepada roh nenek moyang dari kepercayaan kepada satu kekuasaan yakni Sang Hyang Karesa atau Yang Maha Kuasa, yang disebut juga Batara Tunggal atau Yang Maha Esa, Batara Jaga atau penguasa alam, dan Batara Seda Niskala atau Yang Maha Gaib yang bersemayam di Buwana Nyucung atau Buwana Atas. Sekian dan terima kasih. Ya, saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari kawan saya Sri Putri tentang Sunda Wiwitan. Yang keenam adalah orientasi. Konsep dan pengalaman keagamaan ditunjukkan kepada pikukuh atau pedoman atau aturan untuk mensejahterakan kehidupan di jagat mahpara atau dunia ramai. Pada dimensi sebagai manusia sakti, Batara Tunggal memiliki keturunan 7 orang Batara yang dikirimkan ke dunia melalui kabuyutan atau wilayah yang disakralkan dalam komunitas Baduy. Titik awal bumi, Sasaka Pusaka Buana. Konsep Buana bagi orang Baduy berkaitan dengan titik awal perjalanan dengan tempat akhir kehidupan. Yang ketujuh, menurut ajaran Sunda Wiwitan, pelajaran hidup manusia tidak terpisah dari wadah 3 buana, yaitu yang pertama, Buana Nyungcung sama dengan Buana Luhu Ratau Ambul Aluhur, tempat bersemayang Sang Hyang Karsayadi. Tempat paling atas yang kedua, Buana Panca Tagahatau Ambu Tahayang. Dalam dunia pewayangan sering disebut Mahapadayatau atau Arca pada tempat-tempat hidup manusia dan makhluk lainnya. Dan yang ketiga adalah Buana Larang Sawa dengan Buana Hadap Tau atau Ambu Hadap, yaitu tempat tengah Husatau. Saat akan menemui Buana, akhirnya Buana Larang sedang proses kelahirannya ditentukan di Buana Luhur. Antara Buana Nyungcu dan Buana Panca
tengah terdapat 18 lapisan alam yang tersusun dari atas ke bawah lapisan. Yang lapisan terdasar disebut bumi, suci, padang atau kayang tempat suasana amburan para pohaci bersemayam. Pada pelaksanaan ajaran Sunda wiwitan di Kenakes terjadi religius diwujudkan dalam berbagai upacara yang pada dasarnya memiliki tempat tujuan utama. Yang pertama, menghormati para karuhun atau nenek moyang. Yang kedua, menyucikan pancer bumiatu isi jagat dan dunia pada umumnya. Yang ketiga, menghormati dan menumbuhkan atau mengawinkan Dewi Padi. Yang keempat, melaksanakan pikuku Baduy atau hukum ketentuan yang berlaku di Baduy untuk mensejahterakan inti jagat. Dengan demikian, mantra-mantra yang diucapkan sebelum dan selama upacara berisikan permohonan izin dan keselamatan atas perkenaan karuhun, menghindari mara bahaya serta perlindungan untuk mensejahterakan hidup di dunia damai sejahtera. Dalam kosmologi kekristenan, dalam kosmologi sistem keyakinan Sunda wiwitan, dan dalam kaitannya dengan pembagian pancen amanat leluhur Sunda, dikenal adanya konsep tapa di mandala dan tapa di negara. Tapa di mandala dalam pemahaman Harifa adalah pernah dan tugas warga Sunda wiwitan masyarakat Kenakes yang menjaga kabuyutan peninggalan nenek moyang dengan cara menjaga keutuhan warisan dan amanat leluhur Sunda dengan cara tidak sedikit pun merubahnya. Yang terakhir, sedangkan konsep tapa di negara memiliki pengertian peranan tugas bagi warga Sunda wiwitan hidup di luar kewilayahan Kenakes, tetapi sama dalam menjaga kabuyutan warisan amanat dan ajaran leluhur Sunda dengan cara mengikuti atau menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Sekianlah penjelasan dari kami dari agama Sunda wiwitan. Shalom, selamat pagi, terima kasih.